Adik kembar ini cemburu karena kakaknya akan menikah dengan orang yang dicintainya. Dia membuat keputusan yang berisiko. Itu menculik dan menyamar sebagai kakaknya. Daeun menggunakan sepotong kaca untuk memotong tangannya. Karena satu-satunya hal yang memisahkan dia dari kakaknya adalah bekas luka di tangan Dao. Untuk merampok suaminya, adik perempuan mesum ini membuat adiknya pingsan di hari pernikahan. Kemudian berpura-pura menjadi kakaknya untuk menikah dengan saudara ipar. Nat menatap wajah mempelai wanita dan melihat ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tidak bisa mengatakan di mana itu aneh. Setelah Daeun memakai cincin kawinnya, dia segera pergi ke kamar tempat Dao ditahan untuk pamer. Karena dibius, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Dia hanya bisa memelototi adiknya berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Namun percakapan keduanya kebetulan terdengar oleh si pelayan. Biar rencananya tidak terungkap, Daeun berkolusi dengan pengasuh untuk menuangkan botol air mendidih 100 derajat ke dalam mulutnya untuk memperingatkannya agar tidak membicarakan hal ini. Tapi ketika dua orange bercinta, Daeun begitu proaktif sehingga membuat Nat curiga. Sejak hari itu, dia selalu menggunakan alasan sibuk sehingga saya harus tinggal di perusahaan. Daeun mengira Nat punya wanita lain di luar. Dia tidak perlu tahu apa-apa selain menamparkan sekretarisnya. Tindakan ini membuat marah Nat. Dia tidak mengerti mengapa istrinya yang jujur dan baik hati lagi sangat tidak masuk akal sekarang. Dua orang berdebat dari kantor ke rumah. Nenek menyarankan Dao untuk tidak banyak bicara. Siapa yang mengira dia akan marah dan mendorongnya. Adegan ini membuat Nat semakin curiga dengan identitas istrinya yang sebenarnya. Gadis di depan mungkin bukan Dao. Nat ingin mencari Daeun untuk mencari tahu. Tapi dia takut ketahuan, jadi dia tidak berani membuka pintu. Pada saat ini, pelayan yang mulutnya disiram air mendidih oleh Daeun muncul. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengungkap perilaku kejam Daeun. Setelah Nat mengetahui kebenarannya, dia dengan marah membawa Daeun ke ruang tamu. Ini membuat rencananya untuk menyamar sebagai kakak perempuannya benar-benar terungkap. Pengasuhnya mengkhianatinya karena dia ingin melindungi dirinya sendiri. Dia menceritakan seluruh rencananya. Tapi Min tetap diusir dari rumah. Daeun yang ketakutan terus memohon pengampunan. Dia takut dia juga akan diusir dari rumah. Ayah, aku salah. Aku mohon kalian untuk memaafkan aku. Bahkan jika sang ayah meninggal, dia tidak menyangka akan memiliki anak yang begitu kejam. Ayah tidak mengatakan apa-apa. Daeun berbalik dan memohon pada neneknya lagi. Tapi dia juga tidak punya cara untuk memaafkannya. Nat menegur Daeun, apakah dia gila? Karena ingin menikah denganku, kamu menyakiti kakakmu seperti itu. Siapa sangka, Daeun bukan hanya tidak merasa bersalah, tapi dia juga menyalahkan Dao. Nenek yang marah menamparkan Daeun. Kemudian nyatakan bahwa dia bukan lagi anggota keluarga ini. Daeun pergi ke pantai untuk bunuh diri. Dia ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan belas kasihan Nat. Siapa sangka orang yang menahan Daeun bukanlah Nat, tapi Ted, yang sangat mencintainya. Ted menyelamatkan Daeun ke darat. Tidak berharap dia ingin mengambil keuntungan dari kematian palsunya. Untuk menghancurkan perasaan antara Dao dan Nat, maka Daeun tidak segan-segan mendorong Ted ke laut. Kemudian dia pergi ke dokter sains untuk melakukan eksperimen tembus pandang. Jadi Daeun bisa menggunakan sihir tembus pandang untuk menyakiti adiknya tanpa ada yang tahu. Setelah percobaan berhasil, Daeun pertama kali pergi ke pengasuh untuk membalas dendam. Kemudian mengambil kesempatan untuk mengancamnya untuk membantunya membalas dendam pada Dao. Di sini Dao baru saja kembali dengan selamat. Pelayan itu segera memberitahunya tentang berita besar itu. Ternyata Daeun mengecat mobil itu dengan cat merah. Untuk membuat orang berpikir bahwa jiwanya telah kembali untuk balas dendam. Daeun pun berniat membunuh Dao saat dia sedang memasak. Hal-hal aneh terus terjadi. Ini membuat Dao curiga adiknya hilang. Dao memiliki pendidikan tinggi. Dia juga melakukan penelitian tentang eksperimen tembus pandang. Untuk membuktikan tebakannya yang benar, Dao menaburkan tepung di lantai. Dia ingin tahu apakah Daeun tidak terlihat.
Alhasil, dokter langsung dibeli oleh Daeun setelah itu. Dia pergi ke rumahnya dan mengatakan Daeun telah meninggal dunia. Pembantu yang datang untuk membersihkan kamar wanita sehari sebelumnya telah meninggal dunia. Tidak berharap pintu tiba-tiba menutup dengan aneh. Lalu ada garis jejak kaki menuju meja rias. Pelayan itu terlalu takut untuk mengatakan apapun. Dia melihat dengan matanya sendiri sisir yang melayang di udara. Ini seperti seseorang menggunakannya untuk menyikat rambut mereka. Tidak semua orang tahu itu. Sebenarnya Daeun tidak bunuh diri. Bahwa dia kembali ke rumahnya dalam bentuk roh. Hari itu sahabat Nat datang untuk bermain. Karena Nat tidak pulang, Dao yang nyapa Ted atas namanya. Tidak menyangka TV di ruang tamu akan mengganti saluran secara otomatis. Setelah itu, seluruh villa kehilangan listrik. Ini pasti salah Daeun. Tampaknya karena mereka bersaudara, mereka cocok secara rohani. Dalam kegelapan Dao merasakan Daeun tepat di sampingnya. Dia ingin menemukan Daeun berdasarkan perasaan. Hasilnya tersandung jiwa Daeun. Ted mendengar suara itu dan pergi. Dia awalnya ingin membawa Dao kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tanpa diduga setelah keduanya memasuki kamar tidur. Mereka menggunakan senter untuk menyinari tempat tersembunyi Daeun secara tidak sengaja. Pada saat itu, dia merasa ada orang lain di ruangan itu. Dao dengan keras memanggil nama adiknya dalam kegelapan. Akibatnya, dia diseret ke tempat tidur oleh Duen. Kemudian, Ted juga jatuh ke tubuh Dao. Daeun menggunakan seluruh kekuatannya untuk merobek pakaian mereka. Tunggu sampai sahabat Nat dan Dao masuk ke kamar. Hanya untuk melihat mereka berdua dalam keadaan pakaian yang tidak rapi. Meskipun Dao mencoba menjelaskan ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana Nat bisa percaya dua orang bersih? Malam itu Dao dan Nat bertengkar. Di malam hari ketika Nat akan pergi tidur. Kemudian menemukan bahwa kasur di sebelahnya cekung. Daeun mengambil kesempatan Nat dan Dao bertengkar. Merangkak di atasnya dan melakukan sesuatu yang bodoh. Sejak itu arwah Daeun selalu mengikuti Nat. Hal-hal aneh terjadi berturut-turut yang membuat Nat merasa bingung. Ketika melihat sekretaris Nat di perusahaan, Daeun menjadi gila dan melempar semua buku ke tanah. Dia menggunakan cara ini untuk memperingatkan sekretaris wanita agar tidak mendekati Nat. Melihat buku jatuh tanpa alasan, Nat akhirnya percaya apa yang dikatakan Dao. Setelah kembali, langsung meminta maaf padanya. Dua orang telah berbaikan satu sama lain. Daeun melihat adegan ini dan merasa cemburu sekaligus marah. Dia mengambil pisau buah dan bergegas menuju Dao. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Nat. Nat segera mendorong Dao menjauh. Kemudian memegang pisau di tangan Daeun agar Dao terluka. Selama pertarungan, pisau itu terlempar ke tanah. Nat mencoba meraba-raba untuk menemukan Daeun bersembunyi. Tapi karena tidak melihatnya, jadi hanya harus berbicara dengan udara. Dia memperingatkan Daeun untuk menjauh dari Dao sebentar. Dia tidak mengizinkan Daeun menyakiti istrinya. Daeun mendengarnya dan dengan marah mencekik Nat. Tapi ini membuktikan keberadaannya. Pada akhirnya Daeun harus melarikan diri dengan panik. Dia terbangun di lab. Jiwa Daeun telah mencapai batasnya sekarang. Jika tidak kembali ke tubuh, hidup akan berada dalam bahaya. Tapi Daeun tidak tega menyerah. Dia datang untuk mencari pengasuhan di sisinya sejak kecil. Paksanya memikirkan cara untuk membunuh Dao. Agar Daeun bisa menggunakan identitas Dao. Untuk kembali ke villa dengan benar. Keesokan harinya Dao pesan sebuah mobil tetapi pengemudinya adalah orang yang disewa Daeun untuk membunuh Dao. Dia mengeluarkan pistol dan mengancam Dao untuk tidak membuat kerusuhan. Dia bukan yang baik begitu. Saat perampok itu tidak menyadarinya, Dao memutar setir untuk menghentikan mobil di belakang. Pemilik mobil turun dan berdebat dengan perampok. Dao mengambil kesempatan itu untuk keluar dari mobil. Perampok itu segera keluar dari mobil dan mengejarnya. Dao dengan cepat berlari ke jembatan yang belum selesai. Tidak melihat cara untuk lari. Dia berbalik dan memohon perampok untuk menyelamatkannya. Tidak berharap dia menarik pelatuknya secara langsung.
menyebabkan Dao jatuh ke sungai tak berdasar. Di sini Deun menyamar sebagai Dao dan menggunakan identitas Dao untuk kembali ke mansion. Dia meniru kepribadian Dao yang lembut dan penurut. Berhasil menipu semua orang di rumah. Pria ini mendapat istri yang cantik seperti bunga. Tapi tiba-tiba dia menemukan bahwa istri di depannya itu palsu. Dan istri aslinya terkena peluru dan jatuh ke sungai tak berdasar. Di hadapan inisiatif dan Nat, dia sedikit curiga. Tapi dia segera melupakan pikiran itu. Nat tidak tahu bahwa Dao benar-benar dirugikan oleh Deun. Malam itu Deun pun mendapatkan keinginannya, menghabiskan malam musim semi yang bahagia bersama Nat. Setelah jatuh ke dalam air, Dao beruntung tidak mati. Di rumah sakit, lukanya sudah selesai. Dia segera pergi ke laboratorium Dr. Ger untuk menanyakan tentang cerita Deun. Setelah mengetahui bahwa Deun berpartisipasi dalam eksperimen di luar tubuh, Dao yang marah segera berdiri. Belum lagi apakah eksperimen ini legal atau tidak. Eksperimen itu sendiri mengandung bahaya besar. Baru saat itulah Dao menyadarinya. Deun sekarang berpura-pura menjadi dirinya. Jika Deun pulang, maka Dao tidak dapat membuktikan identitas aslinya. Jadi Dao harus memakai ventilator oksigen. Berpartisipasi dalam eksperimen astral Dr. Ger. Ketika Dao sadar kembali, dia sudah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Saat ini, Dao hanya bisa menatap kosong pada Deun yang menyamar sebagai dirinya sendiri. Membuat gerakan intim dengan Nat. Ketika Deun senang, dia tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup dari punggungnya. Dia sangat takut sampai dia merinding. Deun bergegas untuk bertanya kepada pengasuh apakah Dao benar-benar mati. Nen meyakinkan Dao pasti sudah mati. Perampok melihat Dao jatuh ke sungai dengan matanya sendiri dan kemudian pergi. Semakin banyak berbicara, semakin keterlaluan. Dao benar-benar tidak tahan lagi. Dia mengambil air panas untuk mengajari putrinya yang jahat. Nen menjerit ketakutan saat melihat air panas mengambang di udara. Deun melihat air panas dan berteriak minta tolong. Dao yang jujur akhirnya memutuskan untuk menurunkan air panas. Dia baru saja berendam di air panas di depan kalian berdua. Keesokan harinya ketika Nat pergi ke perusahaan, Dao berdiri di samping mobil dan menatapnya dengan tatapan tragis. Dia tidak sengaja meninggalkan sidik jari di pintu kaca. Saat mengemudi, Nat tidak sengaja melihat sidik jari yang aneh ini. Tapi dia tidak pernah berpikir mengapa ada sidik jari ini di sini. Di sini, Nan diam-diam memarahi ibu Dao berharap menjadi perempuan pemilik rumah ini. Dao yang marah diam-diam menjatuhkan pecahan kaca ke mangkuk pengasuh. Nan baru makan satu potong. Tiba-tiba mulutnya berdarah. Nan memuntahkan apa yang ada di mulutnya. Melihat pecahan kaca. Malam itu, Nan mengambil segenggam dupa dan pergi memohon pada jiwa Dao agar tidak datang mencarinya. Tapi satu detik kemudian buket dupa secara alami terbang tanpa sayap. Nan mengangkat kepalanya dan melihat. Melihat banyak dupa melayang di udara. Nan sangat ketakutan sehingga jiwanya sangat bahagia. Dia segera berlari ke dalam rumah. Nan mengira Dao mati secara tidak adil, jadi dia datang ke sini hari ini untuk membalas dendam. Deun menasihatinya untuk tenang. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Keduanya saling mendorong. Tidak ada yang mau membuka pintu. Pada akhirnya, Nan harus membuka pintu. Ketika tidak melihat siapapun di luar, dua orang hanya menghela nafas lega. Pintu tiba-tiba terbuka dan membentur dinding. Nan akan menutup pintu. Tetapi dicekik oleh Dao dalam keadaan tidak terlihat. Dia ingin memberi dua pelajaran ini. Dao pun mencekik leher Deun karena Deun berani memalsukan identitasnya untuk merampok suaminya. Deun menebak bahwa Dao masih hidup. Keesokan harinya Deun mengirim perampok untuk membawanya ke tempat Dao jatuh. Baru saat itulah dia tahu bahwa Dao baru saja jatuh ke air. Adapun apakah dia sudah mati atau tidak, perampok tidak dapat menentukannya. Jadi itu tengah malam itu. Deun pergi ke Dr. Ger untuk menyelidiki situasinya. Tetapi saat ini dokter tidak ada di rumah. Jadi Deun dengan sukarela naik ke atas untuk mencari Dao.
Saat ini Dao ingin kembali ke tubuhnya, tapi tidak bisa karena dokternya tidak ada. Jadi dia hanya harus mencoba menemukan jalan kembali ke tubuhnya. Bagaimana jika Deun tahu tentang tubuhnya? Maka dia akan segera membunuh Dao. Deun perlahan naik ke atas. Tapi Dao tidak bisa kembali ke tubuhnya. Di saat-saat kritis, Dao juga bersembunyi di bawah tempat tidur. Deun masuk dan tidak melihat siapapun. Jadi dia harus menghilangkan kemungkinan Dao menjadi tidak terlihat. Saat itu Dr. Gerou juga masuk ke ruangan. Sekarang dia berada di sisi yang sama dengan Dao. Berkat bantuan Dr. Ger, Dao dapat dengan mudah lolos dari kesengsaraan ini. Dia tidak ingin membiarkan hal-hal terus seperti ini. Keesokan harinya Dao pergi ke kamar Deun. Dia memohon agar Deun mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Dao mendorong Deun ke sofa. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.